minta waktu sedikit kok. Bisa. Maaf mengganggu waktunya. Di sini saya mau kasih penyuluhan tentang ini penambalan gigi. Mungkin Maroso tidak asing lagi dengan penambalan gigi. Yang gigi lubang dong biasa itu yang biasa ditambal begitu. Sebelum itu saya perkenalkan nama ya. Ini perkenalkan saya Crispinus Edikaba, biasa dipanggil Edi. Ini saya dari kampus Kesehatan Gigi di Poltekkes Kemenkes-Kupang. Ini saya akan membawakan materi tentang penambalan gigi. Penambalan gigi itu adalah prosedur memperbaiki gigi berlubang dengan memasukkan bahan tambalan supaya gigi bisa kembali berfungsi seperti semula. Contohnya kalau ini ada gigi lubang begitu, nanti bisa melakukan penambalan di rumah sakit, puskesmas atau di klinik itu untuk memperbaiki gigi supaya gigi tetap berfungsi kembali begitu. Di sini ada gambaran sedikit yang saya. Ini dan kita masuk ke manfaat dari penambalan gigi. Manfaat yang pertama itu memperbaiki gigi agar tertutup kembali. Itu yang seperti yang saya jelaskan tadi, gigi yang kehitaman nanti di sana kalau sudah sakit atau tidak sudah biasa kalau sakit kalau gigi sudah lubang itu sudah sakit nanti sampai di rumah sakit atau ini klinik atau puskesmas itu ditambah nanti itu bisa mengurangi sakitnya dan bisa ini berfungsi kembali dan bisa menutup kembali gigi seperti semula begitu, seperti gigi yang ini belum ada lubang begitu. Yang kedua, ini gigi dapat mengunyah kembali setelah ditambal. Di sini kan kalau gigi lubang nih misalnya gigi belakang dong, kalau ini soalnya ditambal kan dia sakit kalau belum ditambal. Kalau sudah ditambal pasti gigi itu bisa berfungsi kembali, bisa ditambal, bisa makan ini seperti biasanya makan nasi dengan daging ayam begitu. Yang ketiga, memberikan nilai estetika gigi. Nilai estetika di sini bisa maksud biasa kalau gigi depan yang lubang, kalau misalnya lubang tidak ditambal dia akan jelek, akan jelek. Contoh gigi depan kita nih senyum tidak percaya diri kalau di lubang di depan. Jadi kalau pas kita sudah tambal gigi di depan itu akan memberi nilai estetika, akan semakin bagus begitu. Nanti tambahannya dia akan sama seperti ini seperti gigi yang asli begitu. Yang termasuk dari yang saya bahas ini, madong ada yang mau bertanya begitu? Bertanya sekitaran ini. Lanjut ya. Oke lanjut. Di sini akibat ini lanjut ke ini gigi yang tidak ditambal. Yang pertama terasa sakit kalau lubangnya sudah dalam. Itu yang saya bilang tadi, kalau gigi tidak ditambal pasti akan sakit. Kalau semakin lama tidak ditambal dibiarkan itu akan ini giginya hilang, habis, angus. Jadi itu gigi tidak bisa dipakai kembali karena gigi kalau sudah angus tidak bisa diperbaiki seperti semula, kecuali dibeli bikin gigi palsu. Gigi palsu pasti harganya sangat mahal. Itu ini lebih mahal dari penambalan gigi. Kalau penambalan gigi masih bisa pakai BPJS, masih bisa gratis. Kalau gigi sudah hilang, itu tidak bisa lagi untuk ini diperbaiki, itu pasti pakai gigi palsu dan itu biayanya sangat mahal. Oke, yang kedua, gigi rusak hingga hilang. Nah itu sangat betul tadi kamu tadi, palsu gigi sulubang dibiarkan tidak ditambal nanti rusak, semakin hari semakin menipis, hilang, dimakan oleh bakteri. Contoh kalau gigi depan yang hilang pasti senyum tidak pede, pakai masker begitu mas. Kalau gigi depan sudah hilang begitu, jalan kemana-mana tidak bisa, ompong. Jalan kemana-mana pasti malu, kalau mau senyum pasti malu gitu. Makanya kalau ada gigi yang lubang saya kira periksa untuk ditambal. Kalau mau tambal di kampusnya saya bisa, di sana kampusnya penerbangan gratis. Di sana dapat makan antar jemput. Kalau mau
ini lubang. Yang ya, son sakit. Tambal tuh dia hanya ini kasih bersih gigi yang lubang, kasih bersih pakai bulu, nanti itu tidak sama sekali. Dia bersihkan, habis itu dimasukkan bahan tambal. Tapi kalau lubangnya bagian di rahang belakang, terus dia bagian samping masuk ke dalam itu sama. Itu oh gigi pica. Gigi pica itu bisa ditambal. Tapi kalau di kami punya kompetensi ini terbatas. Jadi kalau gigi yang seperti menjelaskan yang gigi pica tuh itu kemampuannya dokter gigi. Kami kan sebagai perawat jadi kompetensi terbatas. Kecuali lubang yang tidak terlalu dalam itu baru bisa ditambal. Biasanya gigi anak-anak karena gigi anak-anak yang bisa. Oke. Yang ketiga tuh akibat lagi kalau kita tidak tambal gigi yang sudah lubang itu bisa berdampak bagi janin, bagi ibu hamil. Misalnya madong kalau ada yang hamil, ada tetangga ada yang hamil itu, kalau misalnya giginya lubang tidak ditambal, itu pastikan sakit nanti tidak bisa mengunyah, malas untuk makan, malas untuk sikat gigi karena semua sakit terhambat. Jadi kalau tidak ada asupan nutrisi dari dalam pencernaan itu janinnya akan bisa terjadi lahir prematur dan tidak berat badan, lahir rendah. Nanti anaknya lahir kurus atau tidak cacat. Kalau gigi lubang misalnya tidak ditambal, pasti malas untuk makan, malas untuk ini makan begini begitu ya. Sampai sini sudah paham yang saya yang terakhir cara pemeliharaan penambalan gigi. Misalnya kalau madok sudah tambal gigi, itu tidak boleh mengunyah menggunakan gigi yang baru ditambal. Misalnya kalau baru habis tambal gigi itu ya kan boleh pakai makan. Itu sekitar 1 harian. 1 harian tidak boleh pakai bulan atau begitu bisa makan yang keras-keras apa? Kalau sudah sekitar 1 harian ini tidak pakai punya itu baru sesudah itu bisa makan yang keras-keras bisa kira Jagung begitu boleh. Tapi kalau dikurangi juga itu keras, nanti gigi semakin hari semakin terkikis nanti bisa menyebabkan lubang. Oke. Yang kedua, hindari makanan yang dingin, yang terlalu dingin atau terlalu panas. Misalnya kalau baru habis tambal, makan yang terlalu dingin itu bisa bahan tambalan jadi bisa terlepas, atau yang terlalu panas juga bisa terlepas. Jadi kalau contoh makan es krim atau tidak makan mie atau panas begitu. Hindari dulu pas ada setelah habis tambal, dihindari dulu. Nanti sesudah 1 hari sesudah tambal baru bisa makannya. Ini 3, hindari makanan yang terlalu keras. Tadi yang tadi kayak jagung, kalau baru habis tambal tidak boleh makan jagung yang keras. Apa leh? Es batu. kalau makanannya manis. Kalau untuk mama mungkin kan kalau makan makanan yang manis sudah tahu tuh, jadi kurangi begitu. Kalau anak kecil yang belum ada pengetahuan sedikit tentang apa, mungkin dia sudah dengar kakak dong ngomong baru adik-adik dong sudah bisa tahu tentang anak kecil. Oke. Ini sekian sama materi yang saya bawa menggunakan ini media poster biasa di sekian saya bawa. Kalau madam mau bertanya begitu bisa datang. Ya. Sudah paham. Oke. Sudah paham ya. Oke. Mungkin ini sampai sini saya karena madam sudah paham. Dan terima kasih sudah bagi waktunya kepada saya. Jadi saya pamit. Terima kasih banyak.